Peradaban Cina. Peradaban Cina berawal ketika berdiri berbagai negara kota polis di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Peradaban Lembah Sungai Kuning adalah peradaban bangsa Cina yang muncul di lembah Sungai Kuning Huanghe atau yang sekarang disebut Huanghe. Sungai Huanghe disebut sebagai Sungai Kuning karena membawa lumpur kuning di setiap sepanjang alirannya. Jadi itulah kenapa sungai ini disebut Sungai Kuning. Sejarah tertulis Cina dimulai dari masa dinasti Shang. Hal ini antara lain ditandai dengan ditemukannya tulisan kuno pada terpurung kura-kura yang memiliki peninggalan radiokarbon hingga 1500 sebelum Masehi. Peninggalan sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Cina kuno telah memiliki pengetahuan teknologi yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dari sisa peninggalan yang ditemukan di daerah lembah Sungai Kuning seperti tembok raksasa, alat-alat rumah, kuil, dan sebagainya. Kekayaan alam Cina yang begitu melimpah menyebabkan kemajuan kebudayaan yang cepat dan beragam. Mengalirnya Sungai Huanghe dan Sungai Yangtze merupakan sumber kehidupan bangsa Cina dengan cara bercocok tanam dan berternak. Pada daerah yang subur itu, masyarakat Cina hidup bercocok tanam seperti menanam gandum, padi, teh, jagung, dan kedelai. Tantangan cara hidup petani mendorong bangsa Cina membuat perkakas pertanian dari bahan logam, apalagi ditunjang dengan wilayah Cina Selatan yang kaya akan barang tambang seperti besi, timah, emas, dan tembaga. Selain menjadi perkakas pertanian, logam pun diolah menjadi perabotan rumah tangga seperti periuk, tombak, pisau, dan lain-lain. Adapun kekaisaran Cina sebelum masa keislaman. Cepatnya kemajuan bangsa Cina di bidang teknologi pertanian mendorong terbentuknya kerajaan. Sistem pemerintahan peradaban Cina kuno. Ada dinasti Qian, dinasti Shang, dinasti Hou, dinasti Qin, dinasti Han, zaman 3 negara yaitu Wei, Wu, dan Zhou, dinasti Jin dan 16 negara, dinasti Utara dan Selatan, dan dinasti Zhou. Aksara dan bahasa. Masyarakat Cina sudah mengenal tulisan, yaitu tulisan gambar. Tulisan gambar itu merupakan sebuah lambang dari apa yang hendak ditujukan. Tulisan itu merupakan salah satu sarana komunikasi untuk memupuk rasa persatuan dan rasa persaudaraan. Pada permulaan abad ke-20, dikembangkan pemakaian bahasa persatuan, yaitu bahasa Puowi. Itulah tadi peradaban Cina sebelum masa keislaman. Lanjut kepada peradaban India sebelum masa keislaman. Nama India merupakan nama baru yang disebut dalam ejaan orang barat. Aslinya adalah Hind, terambil dari nama sungai Sindhu, salah satu sungai terbesar yang ada di India. Dari kata tersebut merupakan menjadi Hindustan. Nama India juga berasal dari kata Sind, diambil dari nama penguasa dahulu di India, yaitu anak Nabi Nuh yang menguasa lebih besar dibanding dengan saudaranya yang lain, yaitu Hind dan Bang. Sekitar tahun 5000 sampai 6000 sebelum Masehi, bangsa Dravida datang ke India dari Asia Barat dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Mereka ini yang dianggap sebagai penduduk pribumi asli India, yang ditujukan dengan adanya kebudayaan Mohenjo-daro tersebut sebagai pemilik dari bangsa Dravida. Kemudian pada abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Arya dari Persia datang menguasai Punjab dan Benaras, India Timur Utara, dengan membawa kepercayaan adanya Tuhan secara nyata. Dasar kepercayaan bangsa Arya adalah syirik. Akhirnya bangsa Arya yang lebih kuat memaksa bangsa Dravida untuk menganut kepercayaannya. Kemudian kepercayaannya itu berkembang menjadi agama Brahmana, Hindu yang melahirkan kasta-kasta. Jadi kondisi Asia Selatan dulu atau India pada masa sebelum masuknya Islam telah mengalami perkembangan yang cukup lama dari beberapa tahun sebelum Masehi. Dan perkembangan tersebut India sudah mempunyai kebudayaan tinggi, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa yang kemungkinan besar milik bangsa Dravida. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari peradaban India sebelum masa keislaman.